Oke, selamat sore semua teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini, tanggal 6 Februari 2021. Kita kedatangan tamu. Kita akan membahas, kita kedatangan tamu seorang psikolog handal. Kita kenal beliau juga dari teman kita juga, namanya Tante Fitri. Pada kesempatan kali ini Poli B84 akan membahas tentang masa tua itu apa sih, kemudian bagaimana menghadapi masa pensiun, kemudian bagaimana bertindak dan berpikir positif di saat energi kita menurun dan lingkungan juga seperti saat ini kan pandemi. Terima kasih sekali lagi sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dede yang telah memberikan fasilitas Zoom, kemudian juga kepada Ibu Dr. Anda Yodi Donatrin, MPSI Psikolog CHRM, juga khusus kepada Ibu Fitri Haju, teman kita semua yang telah memperkenalkan tim Bpoli 84 kepada Mbak Yodi ini. Monggo kepada Ibu Upi, maaf. Jadi Mbak deh. Untuk memperkenalkan siapa sih Ibu Yodi ini. Monggo. Oke. Baik, terima kasih Mutia. Selamat sore semua. Selamat sore Bu Yodi. Panggil apa ya? Sore. Mbak Yodi lah apa ya, gitu ya. Yodi aja. Yodi aja, oke deh. We are in the same age. Iya, di sini saya perkenalkan Dr. Anda Yodi Donatrin, MPSI Psikolog CHRM, yang biasa kita panggil dengan Yodi Donatrin. Kelahiran Malang 15 Mei 1965. Beliau kuliah di Fakultas Psikologi UI tahun 1984 hingga 1991. Tahun 2000 sampai 2002 Master Degree in Human Resources Management. Lalu tahun 2007 Global Leadership Certification of Maastricht, United Kingdom. Pekerjaannya ternyata banyak sekali ya, Mbak. Dan ini pengalaman juga banyak saya lihat di CV-nya. Jam terbangnya udah tinggi. Jam terbang tinggi, betul. Dan di sini saya sebut beberapa saja, yaitu tahun 2014 hingga 2015 bekerja di PT Binara Guna Mediktama Jakarta. Tahun 2017 di Yayasan Pendidikan Universitas Presiden sebagai Human Resource Director dan pernah bekerja di Omni Hospital Group. Dan saat ini September 2015 hingga sekarang di YD Coaching Consultant sebagai konsultan coach and psikologis. Oke, mungkin kita nggak usah berpanjang-panjang, kita ke Mbak Yodi untuk menjelaskan paparannya, silahkan. Mbak Fitri dulu. Oh, Mbak Fitri. Oh, sorry, Mbak Fitri. Mbak Fitri. Silahkan Mbak Fitri. Mendadak jadi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang udah ngajak saya untuk ikutan ini ya. Baru ketemu beberapa waktu yang lalu terutama si Mayanti, sama Dede, sama siapa lagi tuh? Ita Keceng ya. Ita Kecengnya mana nih? Curang nih, belum masuk. Terus cerita tentang Poli ini lumayan, wah keren nih teman-teman, semakin banyak nih kegiatannya. Terus ngomong-ngomong tentang kita tuh sebenarnya udah tua ya, tapi nggak ada yang mau ngaku tua. Insya Allah aja aku udah mau punya cucu bulan Juni, tapi kok nggak mau tua juga. Jadi kayaknya mesti diomongin juga nih, apa sih yang membuat kita bisa bertahan nih, udah mana ada corona lagi kan, yang bikin kita kok jadi semua berubah. Dulu cita-cita habis pensiun bla-bli blu-blu, nggak taunya ternyata ada corona, jadi nggak jelas semuanya malah ngedrop. Terus minta ada bahasan tentang ini membuat saya berpikir, aduh saya mesti ajak pakarnya nih, karena terus terang saya juga tidak berprofesi sebagai psikolog, jadinya cuma lulus berapa SKS ya, 166 SKS. Kurang 2 SKS aja jadi sarjana psikolog. Tapi bukan psikolog, karena jadi psikolog itu berat, masih banyak yang mesti dilakukan.
Jadi makanya saya juga tidak memberikan CV karena saya cuma kerja sebagai psikolog cuma berbayar setahun kali, habis itu kerjanya malah lebih ke marketing. Untuk itu saya minta teman saya yang sudah berpengalaman untuk dengan Yodi untuk membantu kita semua. Kita sih sebenarnya pengen diskusi biasa Yod, cuma mungkin dengerin dulu secara ilmiahnya seperti apa sih masa tua itu gitu kan ya. Habis itu mungkin kita diskusi yang santai aja biar teman-teman juga enak gitu mikirinnya maunya apa yang ada di pikiran bisa dikeluarin semua. Karena psikologi itu banyak kan ngobrol ya sebenarnya ya. Bukannya malah diem-dieman dalam hati. Jadi nggak ada pertanyaan, cuma ditelan doang. Saya harap teman-teman semua pada aktif, bertanya apa aja boleh kok. Yodi itu sangat berpengalaman dan sahabat baik saya juga dari kuliah Yod. Sahabat gila juga ya, tahun. Perlu diceritakan juga ya Bu ya. Jadi, reuni nih ya. Boleh kali kita minta untuk dimulai ya, Mutiap, Upi, dan teman-teman lain. Sebelum dimulai silahkan loh kalau ada yang mau diminum dan dimakan keletiannya gitu kan. Masing-masing. Dan keletiannya. Ada bakwan duta nih kita. Oke, monggo Mbak Yodi. Ya, silakan. Oke, sebelum dimulai, boleh nggak aku jadi di co-host supaya aku bisa sharing dokumennya? Iya, bisa di co-host. Jadi dari sekarang siapa hostnya? Bu Dede. Bu Dede dari itu. Aku belum bisa sharing dokumen soalnya. Gimana cara nih? Share screen. Share screen. Bentar. Di pojok ada titik 3. Di pojok ada titik 3. Klik pojok kiri kanan atas bawah. Semuanya langsung yang di nama aku dijadiin co-host. Yang bisa bikin co-host cuman yang host. Di HPM siapa? Dari kan. Dede. Oh, gimana cara? Sabar. Tenang. Tenang deh. Apa? Ulang Yot, kenapa Yot? Di kanan atas ya? Titik 3 kanan, ada partisipan. Kalau nggak ke partisipan. Oh, partisipan aja, partisipan. Hostnya ke partisipan, nanti di tempat namaku yang ada nama Yodi dijadiin co-host. Ada Riring juga. Hai Riring. Riring teman kita di psikologi juga nih. Riring, iya, Riring kan itu juga. Ya, ini. Hai Riring, selamat sore Riring. Terus host. Ya. Hai sore, tapi gue sambil melakukan kegiatan ya. Riring juga psikolog handal. Jadi kalau teman-teman mau nanya silahkan. Ring, bantuin Ring. Udah ya. Oke. Thank you. Ya. Lagi, maklum ya. Ini Santai. biasa jadi host. Santai deh. Dimana kan kita harus belajar terus. Sip. Sampai kapan kita balik di belajar kita? Hai Chandra. Maaf ya Cak. Kamu main piano aja. Ngomong kamar. Betul ya? Duduk di sini aja. Iya, gue cuma lagi inget. Bentar ya. Iya. Sebelum Yodi dimulai, saya tambahin lagi kali. Sebenarnya kita dari SMA 1 kita bertiga ya, Ring. Wowo itu 85 ya, Ring? Ring udah hilang ya? Udah sibuk ya? Pada masih ingat nggak teman-teman Wowo? Enggak. IPA. Dia sama saya deh, 3 IPA. 3 IPA 5 kalau nggak salah deh. Kaget juga pas ketemu, kamu tapi masuk di 85. SMA 1 gede banget. Iya sih. Satu angkatan 1000. Banyak ya. Apakah sudah dilihat? Bisa. Sudah. Sekarang diklik Gedein belum di full screen expand aja, belum di full screen. Ya, mantap. Oke, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sore, aduh senang banget aku bisa kenalan sama anak SMA keren, SMA 1 Budut. Soalnya saya anak daerah, saya anak SMA 3 Denpasar, Bali. Oh, dari Bali. Saya nggak pernah sekolah. Saya sekolah di Jakarta waktu SD saja, kalau umur kelas 4 SD, cuma 9 bulan kembali lagi ke Denpasar. Di sekolahannya Luna Maya, tapi kemudian saya pindah ke negeri karena biar murah. Oke, aku di sini ngobrolnya santai aja, walaupun materi aku agak sedikit sangat ilmiah, tapi aku nggak mau bahasnya secara ilmiah karena yang ada nanti nggak nempel di kepala kita, karena aku pinginnya ini hanya berupa sharing aja. Selain memang pengalaman hidup saya, karena namanya berbicara mengenai pensiun itu ya kita seumur pastinya ya mengalami hal yang sama ya. Mungkin setiap manusia berbeda pengalamannya dan tidak akan ada yang sama pengalamannya ya. Terus terang aku kemarin sudah diminta sama Fitri juga, Yot mana filenya, belum kubuat, aku mesti semedi dulu soalnya ngeri juga nih sama teman-teman SMA 1 yang keren dan beken gitu kan. Jadi agak sedikit stres. Grogi ya, grogi. Oke. So, kita akan membahas 2 hal, yaitu pertama bagaimana sih ngadepin pensiun, karena umur kita kan di Indonesia kan pensiun umurnya 55 tahun ya, walaupun sekarang beberapa perusahaan ada yang sudah bergerak ke arah 58 tahun atau 60 tahun. BUMN itu sudah masuk ke 58 tahun dan beberapa company juga masuk ke 58 tahun, tapi beberapa perusahaan lokal masih tetap bertahan di 55 atau 56 kurang 1 hari. Mereka sudah melakukan perhitungan pensiun. Nah, bagaimana kita menghadapi masa pensiun? Karena banyak sekali manusia di Indonesia, saya bilang manusia di Indonesia karena yang stres biasanya bukan hanya yang pensiun, tapi orang yang di rumah, baik itu bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga, itu lebih stres daripada yang bekerja sebenarnya. Lalu bagaimana bertindak dan berpikir positif di saat kita menghadapi turbulensi yang di saat kita sudah nggak punya kemampuan fisik yang baik. Jadi pembahasannya lebih ke sana ya. Dan di sini saya nggak membahas yang susah-susah, yang bahasanya berilmu banget, karena buat saya nggak ada gunanya. Tadi ringkasannya, ini ringkasan paling simpel, ya nggak usah diceritain. Ini adalah pengalaman kerja saya, ada 2, ada karir di perusahaan dan ada sebagai konsultan. Ya, dan sebentar, anakku masuk. Dan saya nggak akan bahas lagi lebih lama tentang pengalaman saya, dan saya bisa dilihat di LinkedIn saya, juga di Instagram saya maupun di Facebook saya bisa. Mau dijapri juga monggo silahkan, nggak masalah. Karena buat seusia saya, ketika saya masuk masa early retirement, saya sudah pensiun dari usia 45 tahun dan memutuskan untuk tidak bekerja secara permanen di satu perusahaan. Jadi saya cuma kontrak base aja. Dan sejak mulai kerja di Pondok Indah, Omni Hospital, Santori Garuda, Presiden University, Tata, itu saya sudah tidak permanen basis, tapi lebih ke kontrak basis. Dan lebih ke sebagai advisor. Di sini tujuannya cuma satu, yaitu saya harus memberikan rezeki atau sedekah ilmu gitu. Jadi makanya ketika Fitri bilang, Yot nggak dibayar lo ini, nggak apa-apa, kan yang bayar nanti Allah, saya bilang kayak gitu ya, karena kita senasib, kita berumur yang sama, di tingkat yang sama. Jadi buat saya adalah rezeki itu kita nggak akan pernah tahu datangnya dari mana, yang penting kita berusaha. Yes. Nah, kita lanjut ke topik yang lagi diharap-harap sama teman-teman, yaitu menghadapi masa pensiun. Tadinya saya tuh, aku bilang, aduh masa pensiun, saya bukan psikolog klinis gitu kan, karena saya banyakkan bergeraknya di psikologi industri. Tapi di perusahaan memang kebanyakan masa pensiun ini menjadi salah satu penyebab depresi atau penyebab
gangguan mental di perusahaan gitu ya, dan beberapa karyawan saya ada yang harus saya sarankan untuk ke dokter saraf lah, dokter mental kah, bahkan kalau mereka punya penyakit generik atau komorbid ya sekarang trennya, itu kebanyakan bukan karena fisiknya yang sakit, tapi lebih karena jiwanya yang sakit. Nah, saya ngawalin pembicaraan ini adalah lebih kepada gambar ini, kita melihat bahwa ini semua nenek-nenek dan kakek-kakek ya, dia happy banget. Happy. Cuman kalau kita berpandangan negatif, kita akan bilang dia happy, uang pensiun orang luar negeri kan emang keren-keren gitu. Kenapa kita nggak bisa? Kita bisa. Cuman kadang-kala kita yang nggak bisa mau mengontrol diri kita sendiri. Lalu kemudian saya selalu berpikiran bahwa di setiap tahapan perkembangan gitu ya, karena manusia itu awalnya cuman sebuah sel gitu, berkembang kemudian berubah menjadi suaranya kita. Mi. Suaranya kedengaran? Oke. Kalau enggak kedengaran suara saya? Kedengeran. Oke. Saya menggambarkan bahwa di setiap tahapan itu pasti kita harus mencari ilmu baru gitu. Karena setiap tahapan perkembangan atau setiap tahapan usia itu kita punya tantangan yang baru dan challenge yang berbeda-beda, walaupun secara per kelompok usia itu akan sama, tapi menghadapinya berbeda-beda. Dan kita perlu kacamata karena kita perlu memperbesar atau memperkecil area tersebut ya. Jadi kita dalam bertindak, berpikir positif, di saat energi kita menurun dan lingkungan menekan, kita perlu yang namanya kacamata. Gitu. Kacamata yang kita bisa melihat mana yang kita pentingkan, mana yang kita utamakan. Kalau kitanya stres, kitanya bingung, apakah kita bisa milih? Sama aja kalau kita nggak tahu mau beli baju apa, ke mall gitu, kita akan bisa milih baju. Misalnya kita cuma mau beli baju jaket, terus ke mall. Tapi kita belum tahu jaketnya yang model gimana, mereknya apa, dan sebagainya, harganya berapa, budgetnya berapa. Kita cuma tahu mau beli baju putih, jaket. Gitu kan. Akhirnya sampai berjam-jam nggak nemu. Tapi kalau sebelum berangkat, saya mau beli baju putih, harganya nggak lebih dari sekian, nggak bermerek, nggak masalah, gitu kan. Karena fungsinya adalah untuk ini, yang penting kalau dilihat seperti ini jadi rapi. Nah, orang seringkali nggak bisa menentukan prioritas sehingga energinya menjadi negatif karena udah lelah mencari itu. Di sini intinya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat tahapan perkembangan, kenapa saya bilang bahwa kita harus pakai kacamata, harus selalu nambah ilmu. Karena kalau dari kita lihat dari masa masih eksplorasi ya di usia balita, di mana kita dulu punya anak-anak, kita sampai pusing kadang-kadang ya mengurus mereka, merangkak ke sana kemari, semua mau dimasukin ke mulut. Karena memang usia perkembangan di usia segitu semuanya eksperimentalnya itu atau pengalamannya itu dari sensasi rasa. Jadi semuanya dimasukin ke mulut, gitu kan. Makin ke atas usia makin tua itu experience-nya atau pengalamannya itu dirasakannya berbeda-beda. Misalkan ada usia remaja, kalau dia nggak baca buku, kalau dia nggak browsing, kalau dia nggak googling, itu dia nggak punya rasa puas. Itu dia karena prosedur kepuasannya adalah dari sisi mencari tahu ilmu-ilmu yang dia butuhkan, atau dia berteman, mencari banyak teman dari berbagai lingkungan. Nah, pada waktu mereka eksplorasi teman dan ilmu, larangannya banyak dari orang tua gitu, karena khawatir. Sehingga mereka jengkel. Karena jengkel jadi negatif, bertindaknya salah. Demikian juga ketika dia memilih pasangan hidup. Ya, sampai dia menikah. Ya. Seringkali orang berpikiran bahwa, wah, saya bercerai karena saya salah pilih. Enggak. Saya bilang, kalau yang namanya bercerai itu lebih karena jodoh kita udah berakhir. Ya, bukan itu positif, cara berpikir positif. Ya, terus ada teman gitu, oh teman gue kok nggak kawin-kawin ya, dia nggak memenuhi kebutuhan kehidupan dia di usia segitu, apa gitu.
Karena di usia early adulthood itu adalah orang mencari pasangan untuk membangun generasi baru. Terus dia nggak nikah, itu pilihan dia. Karena mungkin dia lebih happy dengan tidak menikah daripada dia menikah dia dengan pilihan yang salah dan membuat orang lain tidak happy, itu pilihan juga. Jadi artinya untuk menjadi positif adalah kita harus menentukan apa yang menjadi prioritas kita untuk menjadi happy. Demikian juga sampai di usia tua, halnya sama. Pilihan kita satu, kita memilih sesuatu yang membuat diri kita dulu happy. Kalau diri kita nggak happy, kita banyak feeling guilty, nggak akan mendapatkan happiness di ujungnya. Nah, kalau kita mau lihat secara teorinya Erikson, ya, Erik Erikson, ini dia tahapan perkembangannya nggak berupa kalau yang tadi kan kalau Elizabeth Harlock itu melihatnya dari sisi fisik, dari sisi perkembangan metabolisme atau fisik. Tapi kalau dari sisi Erik Erikson, ya, dia melihatnya tahap perkembangannya dari hubungan interaksi dan tuntutan untuk ekspresi diri. Jadi lebih ke social stages, ya. Apakah dia optimis atau dia menjadi peragu, dia punya inisiatif atau jadi feeling guilty, di tahap dia butuh bekerja atau dia menjadi menarik diri, dia bisa mempunyai identitas diri yang dibanggakan, proudness, atau dia bingung, gue ini sebenarnya siapa ya? Lalu kemudian di sisi yang lain adalah adanya hubungan intimasi atau diisolasi, gitu, ya. Misalkan dia sudah menikah, nah ini saya bahasnya di sini. Yang ini kenapa mulai dari intimacy isolation, kemudian generativity stagnation, lalu kemudian ego integrity dengan desire. Di sini adalah kebahagiaan kita di usia middle adulthood. Kita ini middle adulthood ya, belum post adulthood. Middle adulthood itu adalah kepuasan kita di usia ketika kita berada early adulthood. Apakah kita bahagia dengan hidup kita selama usia 30 sampai 40 tahun? Kalau kita nggak bahagia, kenapa kita nggak bahagia? Ya, itu harus jadi pertanyaan. Kalau kita, kenapa kok kita bahagia terus? Sementara orang yang terdekat dengan kita tidak bahagia melihat kita bahagia, itu juga harus kita cari tahu. Karena ketika kita sudah mencapai di usia 55 tahun, kita akan menghadapi namanya retire, ya. Dan retire ini bisa jadi umumnya 55 tahun, gitu kan. Secara undang-undang 13/2003 55 tahun. Undang-undang Cilaka atau Cipta Lapangan Kerja itu di 58 tahun. Kalau belum berubah lagi ya, masih dirubah-rubah soalnya. Nah, retire from work ini sebenarnya adalah nggak berarti kita berhenti hidup. Ya, kita boleh retire dari suatu organisasi, tapi tidak berarti kita retire dari kehidupan kita. Kebayang kalau kita retire dari pekerjaan, terus kemudian kita juga retire juga sebagai ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga. Apa yang terjadi? Pasangan kita protes, anak kita protes dan sebagainya. Jadi nggak ada yang namanya retire, itu sebenarnya nggak ada. Gitu kan. Nah, kalau retire nggak ada, bagaimana kita menghadapi retire yang apa yang dikatakan oleh banyak orang atau pensiun yang dikatakan oleh banyak orang. Sementara saya mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada retirement, itu nggak ada. Karena tugas kita adalah menjalankan ya kalau di Muslim itu menjalankan amanah Allah, kalau di Katolik atau Kristen itu adalah menjalankan perintah Tuhan kan gitu. 10 perintah Allah lah kalau di agama Katolik ya. Sementara di Islam kan ya kita harus menjalankan amanah yang ada di kita. Kalau kita seorang ibu ya kita harus menjalankan peran kita sebagai ibu. Kita seorang istri, kita menjalankan seorang istri sebagai peran kita sebagai seorang istri. Kita sebagai seorang pegawai, kita jalankan peran kita sebagai seorang pegawai. Inilah yang seringkali dilupakan sama seseorang ketika peran kita sudah sebagai pegawai berhenti. Kita juga mau berhenti juga peran kita sebagai ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga. Akhirnya kacau balau, minta cerai lah di usia sudah senja, ya. Dan nggak siap bahwa are you sure secara finansial harus sampai divorce. Yakin
yakin kamu bisa mandiri. Karena biasanya kalau ada ledengnya bocor, suami yang benerin, terus tiba-tiba sendiri, gak ada yang benerin ini, rumah jadi berantakan ya. Itu juga bagian dari chaos-nya sebuah rumah. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa retirement itu sebenarnya atau pensiun itu sebenarnya seperti kertas kosong. Bagaimana kita mau ngisinya aja, gitu kan? Kita mau mengisi sesuatu yang positif atau mau mengisi sesuatu yang negatif. Dan itu adalah satu kesempatan yang dirancang oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Jangan pernah menggantungkan rancangan pensiun ke orang lain. Orang bilang, ya gue udah menyerahkan pensiun gue sama sebuah asuransi. Yaitu kan finansialnya aja. Tapi hidup lu serahin ke siapa? Gitu kan? Hidup gue keserahin ke siapa ya gitu kan. Ya kalau dia punya pasangan yang sangat cinta, kalau punya pasangan yang cuek bebek, malah dia yang harus kita caring gitu kan. Itu kan berarti kita jadinya bukannya menghadapi masa pensiun yang bahagia, tapi malah kita menjadi tambah beban. Karena ketika kita mengatakan kita mau pensiun, kita harus siap lahir dan batin. Ya, karena saya muslim, saya bilang harus siap lahir dan batin. Keputusan apapun dalam kehidupan kita harus siap lahir dan batin. Nah, disinilah yang saya mengatakan bahwa itulah kita kalau mau mendesain satu kehidupan baru, karena namanya retirement itu hidup baru, kondisi baru, ya karena kita udah nggak kuat lagi gitu ya. Nih, jadi nggak usah pede deh buat bapak-bapak, kalau ada bapak-bapak di sini, bahwa laki-laki itu nggak pernah menopause. Bohong. Laki-laki sekarang, zaman era sekarang, justru lebih dulu andropause daripada perempuan. Ya. Kenapa saya bilang bahwa laki-laki sekarang lebih dulu andropause? Karena penyebab menopause dan andropause yang paling parah itu adalah stres pekerjaan. Tekanan dari di lingkungan kita. Atau menopause bisa terjadi karena ruda paksa. Yang namanya ruda paksa misalnya karena penyakit, ya, karena kecelakaan, gitu ya, penyebab-penyebab yang sifatnya lebih ke medis itu bisa terjadi. Nah, tapi kalau yang natural sebenarnya itu adalah memasuki usia 45 tahun sampai dengan 55 tahun ini turbulensi untuk masa pre-menopause atau pre-andropause. Ya. Di mana biasanya kita suka lupa. Siapa yang suka lupa? Itu tanda-tanda sebenarnya. Yang tadinya mungkin Intan sama Fitri suka ngeledekin aku, lihat kapan sih kamu belajar gitu. Karena saya kebetulan memang audio ini ya, memorinya saya tuh cuma dengerin aja saya udah ingat. Tapi makin umur ternyata saya harus menyesuaikan diri. Karena saya kalau nggak nulis, nggak bikin presentasi, saya nggak ingat apa yang saya pernah dengar. Gitu. Dan ini harus disadari oleh semua orang. Karena kemampuan kita mengolah informasi di kepala itu mengalami keausan. Ya, sama seperti kalau sepatu dipakai terus, ya lama-lama aus. Komputer aja kalau dipakai terus, lama-lama error, syntax error. Gitu ya tulisannya. Demikian juga manusia. Makanya tanda-tandanya adalah lupaan, nggak ingetan. Udah gitu, kalau dibilang, mami lupaan nih, langsung ngambek. Enggak, mami kan tukang inget nih, kata bilang lupaan, udah ngamuk langsung. Langsung pasangan kita bete, bawel banget sih kamu, katanya gitu. Tambah lagi kita moodnya drop gitu kan. Dan itu adalah kayak lingkaran setan gitu ya. Kemudian yang membuat nggak nyaman lagi adalah kalau perempuan adalah hot flashes, keringetan. Ya, saya ngalamin gitu ya. Saya bilang, saya mah waktu pas mulai menstruasi saya nggak punya masalah secara medis, secara fisik. Pasti menopause saya juga nggak punya masalah. Ternyata nggak, saya salah. Saya flashnya ampun-ampun. Bisa kayak orang habis lari maraton sampai basah kuyup nggak karuan. Saya bisa sehari ganti 5-10 kali ganti baju. Itu namanya hot. Sampai saya kemana-mana ke kantor saya bawa baju ganti.
keringat basahnya itu yang ya kalau saya karena orang Jawa saya bilang gilani lah gitu ya. Kemudian kalau laki-laki itu nggak fokus gitu. Kadang-kadang kita kesel kan kita sama pasangan kita, kamu tuh nggak fokus banget. Sebenarnya itu adalah tanda-tanda dia andropause. Ya. Terus kemudian dia yang kayak males-malesan gitu, mau berangkat kerja juga malas-malesan, ya dikit motivasinya dia untuk berangkat kerja, itu juga sebenarnya ciri andropause gitu ya. Dan kalau tidak bisa dikelola ini, akhirnya jadi depression, moodnya jadi swing, sakit kepala, nggak punya energi, kemudian kalau perempuan tuh jadi jantung deg-degan gitu kan. Terus tiba-tiba karena belum menopause, mindset kita bisa tiba-tiba banyak, tiba-tiba sedikit, bisa tiba-tiba kayak orang keguguran dan sebagainya. Jadi Lalu berantakan kemudian ya. kita, terus kadang-kadang kita padahal udah ngantuk, tapi dipakai merem nggak bisa gitu, baru bisa merem jam 3 pagi gitu ya, atau kadang menjelang subuh baru bisa tidur gitu kan. Dan ini paling sering terjadi pada laki-laki ya, insomnia gitu kan. Lalu belum lagi bapak-bapak itu seringkali malas olahraga sehingga dia nggak terlatih lagi otot-ototnya. Padahal itu juga bagian dari andropause. Ya, walaupun dia olahraga tapi ternyata ototnya muscle, udah olahraga berat-berat, udah angkat besi segala macam, kok muscle gue nggak kencang-kencang juga. Dan itu adalah bagian dari andropause juga. Karena apa? Karena di sisi perempuan ketika menopause itu estrogennya menurun, sementara kalau laki-laki testosteronnya menurun. Ya, perempuan jadi testosteronnya jadi naik karena estrogennya turun sehingga lebih macho daripada laki-laki. Laki-laki jadi estrogennya yang naik sehingga dia lebih kayak perempuan. Seringkali ketika menopause dan andropause ini berbalik peran dan itu sering nggak disadarin sama kita pasangan. Ya. Sehingga seringkali kita bilang, kamu nih sekarang malas banget sih nyapu segala macam, lebih senang pergi keluar cari duit, bisnis ini online itu MLM ini. Sementara yang laki lebih senang di rumah, tanaman, semuanya cuci piring dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah karena pengaruh hormon, bukan pengaruh keinginan. Karena estrogen dan testosteronnya sudah nggak balance. Sehingga disinilah kalau sudah keterlaluan butuh bantuan yang namanya dokter endokrinologi untuk ngecek seberapa level testosteronnya, apalagi kalau masih terlalu dini. 40 bisa dicek juga ya. Itu harus dicek ya bahwa hormonnya seperti apa levelnya. Tapi kalau masih terjadinya di usia seperti kita sekarang 50-55 masih normal-normal aja dan itu bisa dilalui dengan normal-normal aja selama kita tetap berpikiran positif perubahan hormon dan gitu. Saya aja mohon maaf karena saya single, jadi saya suka bilang bahwa gue kadang-kadang kalau pacar gue lagi telepon, gue hormonnya lagi nggak baik, gue bilang jangan telepon daripada lu kena maki-maki gue. Saya selalu ngingetin gitu. Kenapa? Hormon gue lagi drop. Gue bisa sedikit aja gue bisa gitu ya, suaranya meninggi dan belum tentu pacar kita bisa mengerti gitu. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Jadi kita harus sadar diri juga, hormon gue lagi nggak stabil nih. Kalau nggak punya pacar, temen ya, Yot. Kalau nggak punya pacar, temen. Paling enggak, gue lagi moodnya nggak beres ntar ya, ngomongnya gitu. Gue sama Empit suka ngomong gitu. Ya, nah, ini laki-laki. Saya tadi ngebahas lebih ke perempuan dan bandingin dengan laki-laki, karena kalau perempuan lebih aware dengan apa yang dialami. Nah, biasanya perempuan udah mulai mengeluh ketika dia udah mengalami vaginal dryness. Ya. Terus pasangan kita, suami kita bilang kalau istri sudah menopause saya nggak mau lagi dia, maka itu cari istri lagi. Nah gitu. Salah kayak gitu ya. Justru perempuan saat menopause keinginan seksnya makin tinggi. Itu yang harus kita antisipasi sebagai perempuan. Ya. Hanya saja dia butuh alat bantu ketika dia mengalami kekeringan di area vaginalnya. Dan kalau pasangan yang memang suami kita sayang sama kita bilang, gue udah kering, lu harus basahin gue dulu, baru gue layanin lo. Bahasanya kayak gitu, sorry ya kalau gue ngomongnya harus terbuka ya, Yot. Ya. Komunikasi dan, ya.
yang ini harus betul-betul dibicarakan di dalam kamar bahwa apa yang membuat kita nyaman. Karena rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa care berbeda dengan bagaimana menikmati penyatuan tubuh pasangan dengan pasangan. Ya. Dan menopause itu antara rasa, mood kita, desire kita, dengan fisik kita suka nggak sejalan. Jadi itu yang perlu diantisipasi. Demikian juga laki-laki, dia bersemangat, wah heboh, gitu kan, pengen segala macam. Begitu juga kalau dia sama istri mudanya, gitu ya, udah semangat. Tapi begitu dia mau melakukannya, udah nggak keras lagi, masuk pun nggak bisa, gitu ya, karena sudah mana nih kekerasan lagi. Sorry, saya bicaranya sampai ke arah sana. Karena itu yang seringkali menyebabkan pertengkaran antara pasangan suami istri kalau lagi mau konseling marital united ke saya gitu. Dan biasanya memang saya tertutup sekali kalau untuk masalah yang itu karena sangat sangat menjagalah situasi antara pasangan tersebut. Nah, inilah antara vaginal dryness gitu ya, itu bisa diakibatkan juga karena drop-nya. Perempuan tuh biasanya bisa turun sekali berat badannya atau bisa jadi naik. Nah, ini yang harus diantisipasi. Karena apa? Karena pada saat kita kenaikan berat badan tubuh, kita suka nggak menyambungkan dengan kesiapan kita secara psikologis. Ya. Lalu kemudian demikian juga ketika bapak-bapak itu udah rasanya pengen menyatu dengan istrinya, ternyata tidak bisa dilakukan sehingga di kepalanya pusing, ya kan? Atau dia bisa masih, tapi dia tidak punya kekuatan, ototnya udah nggak kuat lagi untuk menahan tubuh sang istri, gitu kan? Berbuat gaya yang heboh gitu ya, padahal keinginan masih ke sana gitu, jangan pakai gaya helikopter gitu ya, karena nanti ke Leo repot nggak bisa kembali itu. Helikopter tuh bilang. Ada gaya helikopter. Oke, nah kalau laki-laki kita bisa ngelihat di sini begitu kita ngelihat bahwa secara fisik aja, kalau dia tubuhnya yang seperti di sebelah, gitu kan, sudah pasti dia berada di kemungkinan itu testosteronnya lebih rendah dengan orang yang bertubuh penuh dengan otot. Karena testosteron itu membentuk otot. Ya, jadi buat Fitri, kalau mau cari pasangan, cari yang sebelah yang berotot ya. Iya dong. Adriana. Gue juga gede soalnya ya. Nah, sebenarnya halo, hilang. Oke. Dengan berolahraga ke gym gitu ya, padahal di gym ternyata dia cuma ngopi doang gitu kan, ngeteh doang atau rumpi sana. Sekarang bapak-bapak tuh lebih rumpi dari ibu-ibu, jadi mohon lebih baik diajak aja, yuk jalan aja atau lari aja ke lingkungan yang nggak di gym, karena belum tentu di gym dia bisa membentuk otot lagi karena ada faktor testosteron. Itu yang perlu diantisipasi. Artinya di page 10 ini yang seringkali diabaikan oleh pasangan kita, bapak-bapak ya, atau teman-teman kita yang lelaki seringkali melupakan ini. Jadi jangan lupa bahwa laki-laki juga ada yang namanya andropause. Bukan hanya perempuan yang menopause. Ya. Misalkan, saya masih sehat kok, saya bilang gitu. Karena seringkali kita nggak tahu, bapak-bapak tuh sering nggak tahu bahwa menurunnya dia di mana. Apakah hanya ototnya saja, atau jumlah spermanya, atau konten dari spermanya sendiri, nggak ada zigotnya lagi, gitu ya. Atau dari mentalnya yang nggak fokus lagi, atau yang memang dia moodnya swing. Karena cowok juga ada mood swing juga. Ya. Jadi harus dicari tahu. Jadi ketika
pasangan kita ini masuk dekade ke-50, dia udah mulai banyak berubah, dibikin aja list. Lu kayaknya udah mulai andropos gitu. Ciri paling khas itu adalah rambut menipis. Itu paling gampang dilihat. Di semuanya, ya, nggak cuma di kepala. Itu udah pasti. Ya. Dulu zamannya kita masih muda, kita rajin tuh ke salon nge-wax. Sekarang malas. Sudah nggak ada. Gitu kan. Intinya seperti itu misalnya. Dan kalau kita lihat secara statistik, menopause sama andropause itu biasanya paling banyak itu populasinya mulainya di usia 50. Ya, berarti kita ini masih berada di perimenopause. Menopause benar-benar itu kita nanti usia, ya mungkin kita sekarang ya 56 itu udah mulai menopause. Beberapa orang udah mulai menopause. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Usia kita ini adalah usia andropause. Untuk perempuan gampang karena nggak menstruasi ya. Kita udah tahu pasti kita udah masuk menopause. Tapi kalau pria nggak ketahuan, hanya dia yang tahu kalau dia sadar. Nah ini yang perlu kita ingatkan buat pasangan hidup kita, suami-suami kita atau bapak-bapak yang hadir di sini juga. Harus diingetin ya Yot. Ya harus diingetin. Jangan-jangan kamu sudah masuk masa andropause gitu. Jangan sampai banyak kejadian seperti mereka lagi kumpul sama istrinya, tentunya meninggal karena jantungnya berhenti berdetak. Itu karena andropause, bukan karena sakit jantung. Karena ketika melakukan intersection atau intercourse, laki-laki membutuhkan tekanan darah yang cukup tinggi untuk menuju ke alat kelaminnya. Sehingga dorongan darah dari jantung ke seluruh tubuhnya sangat kencang. Pada saat itu, otot-otot jantung sudah lemah. Karena saking asiknya dengan orang yang dikasihi, akhirnya detaknya berhenti. Ya. Jadi itu yang perlu diantisipasi buat para bapak-bapak. Nah, kalau kita melihat bahwa secara statistik pun yang mengalami normal-normal aja banyak kok. Sampai kadang-kadang mereka nggak nyadarin, enggak, gue nggak ngerasa menopause, cuman gue rasa bebas aja, nggak menstruasi, nggak perlu beli tampon, gitu, nggak takut hamil, gitu ya. Itu seperti ini. Jadi ini hitungan secara statistiknya dan ini penelitian ada di Amerika. Di Indonesia sendiri saya kemarin nyari, hasilnya belum ada. Ya mungkin kalau teman-teman Budit serius membuat penelitian, ya boleh-boleh aja. Kalau bukunya udah ada belum? Kalau bukunya sih kalau keluaran riset luar negeri yang umum gitu, yang tulisan ya, bebas gitu, yang ringan. Iya, ringan. Atau di internet download mungkin juga banyak. Biasanya buku-buku tentang menopause ini banyak dikeluarkan oleh asuransi-asuransi. Ya, mereka biasanya bikin free webinar untuk ini. Nah, kalau kita tadi kan di awal saya bilang gimana sih ngadepin supaya kita bisa positif menghadapi menopause dan andropause. Sementara moodnya kita udah sensitif. Secara fisik nggak nyaman, keringetan lah, gitu kan. Kadang-kadang tadinya nggak bau badan jadi bau badan, gitu kan. Yang berubah semua karena hormon tidak stabil. Ya. Sebenarnya cuma ada 3 hal yang perlu kita antisipasi, yaitu meningkatkan kesehatan dan semangat baru. Bahwa kita udah nggak se-energetik dulu, kita sudah punya batasan-batasan dan batasan kita apa aja yang kita udah nggak mampu lakukan. Misalkan saya orangnya seneng berenang, gitu kan. Saya udah nggak bisa lagi berenang misalkan di ombak yang tinggi. Saya cuma bisa berenang di kolam, gitu. Karena dulu saya ikut penyelamat pantai. Saya nggak bisa lagi, saya nggak berani lagi. Bisa-bisa saya keseret sama ombak. Ya, itu kita harus sadarin. Jadi ketika teman dekat saya di Bali bilang, yuk ayo kita surfing lagi. Enggak deh, gue bilang itu aja surfing gitu. Masa sih lu udah nggak kuat lagi? Enggak, udah nggak kuat lagi. Gue bilang kayak gitu. Gue masih kuat, ya lu bilang kayak gitu. Kamu latihan tiap hari. Jadi secara rutin ototnya masih terlatih. Gitu kan. Tapi kita juga harus tahu batasan kita ada di mana. Lalu yang paling penting adalah meninjau kembali pola tidur. Karena di usia kita pasti tidurnya nggak sebanyak usia dulu. Dulu kita tidur misalnya ya, mental tidur gitu. Sekarang kita masih udah ketat-ketip, juga kita masih belum bisa tidur.
Kalau tipsnya saya sendiri sebagai usia menopause, saya biasanya merubahnya adalah, dan ini sering dimarahin sama teman-teman saya, gitu kan? Ya nak, sering dimarahin sama teman-temannya karena saya menunda waktu sholat isya. Harusnya sholat isya itu kan kalau sekarang jam 7.30 ya, 7.40 ya, udah sholat isya. Saya nggak sholat isya, saya diam aja. Saya ngerjain yang lain, asik dan sebagainya macam, masih melakukan aktivitas. Kamu mau nggak isya gitu, misalnya anak saya bilang, Mam kok kamu nggak isya Mam, kata bilang kayak gitu. Teriak-teriak kita isya, tapi mami belum isya gitu. Nah, ntar mami mau tidur aja. Karena saya tahu, saya harus melepaskan semua yang menjadi beban pikiran saya di saat saya mau tidur, supaya saya bisa tidur. Sehingga saya punya, akhirnya saya tidur saya itu saya taruh di jam 12. Tapi kemarin saya dapat masukan dari teman saya dan gitu, Beb, jangan jam 12, umur kita ini sudah harus banyak yang diperbaiki organ-organ tubuh kita dan kayak gitu. Harus mulai jam 10 itu paling tidak tidur. Kalau kamu mau sholat malam, ya nanti malam bangun aja jam 3, di mana metabolisme tubuh sudah menyelesaikan memperbaiki sel-sel di dalam tubuh kita. Ya. Dan itu saya lakukan sejak saya umur 45 tahun. Ya. Dan setelah saya cek di usia 50 tahun, saya sempat medical check up, gitu kan. Dokter penyakit dalam saya bilang, gila Bu, Ibu bener Bu, umurnya udah 56, bener kayak gitu. Organ tubuh Ibu masih di umur 45 tahun. Alhamdulillah. Ya. Hanya karena merubah pola sholat. Ya kan? Dan kita menyerahkan semua permasalahan hidup kita kepada Allah, dan kita tidur dengan nyenyak di saat badan kita diperbaikin oleh Allah. Badan kita, jadi Allah sudah menciptakan tubuh kita tuh sempurna. Mereka udah tahu kalau kita ini udah masa yang sel-selnya udah mesti diganti. Tapi kita suka bandel tidurnya malam. Sehingga kapan gue benerin badan lo? Kalau lo sendiri tidur malam, mikirin duniawi gitu ya. Bukan menyerahkan diri ke Allah. Demikian juga teman-teman yang non-muslim, misalnya kita bisa doa di pinggir tempat tidur gitu ya. Ya Tuhan, itu doakan. Seikhlas mungkin lepasin semua masalah. Kalau buat teman-teman Katolik berrosario, ya. Kalau buat teman-teman Hindu biasanya dia malam itu suka lupa taruh sajen di 5 penjuru. Saya bilang, lo lakuin kenapa? Taruh sajen di 5 penjuru, saya bilang kayak gitu. Karena itu memang bagian dari bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Sang Pencipta. Ya, di saat tubuh kita diperbaiki. Lalu kemudian, kenapa sih kalau mau tidur kita mesti minum air putih hangat, dan setelah bangun tidur minum air putih hangat? Karena itu semua racun-racun yang udah dibenerin itu dibawa untuk menjadi air urin atau keringat. Jadi ketika kita flush secara fisik, itu sebenarnya kita buang yang tadi malam udah dibenerin sama Allah, sama tubuh kita. Nah, tapi minum air lebih banyak pun tidak dilakukan sama kita, padahal kita lagi flush, sehingga kita dehidrasi. Coba kita lakukan ini, vaginal dryness nggak akan terjadi. Kita tetap bisa melakukan hubungan dengan nyaman, gitu ya. Makan lebih banyak serat. Kenapa kita harus lebih banyak serat? Karena di pembuluh darah kita itu numpuk tuh sisa-sisa makanan, dan yang bisa bawa hanyalah makanan mengandung serat. Seperti apel. Apel itu bisa giring. Seledri itu bisa menggiring semua yang nempel di pembuluh darah. Ya. Sehingga dengan minum air putih hangat, ya, itu akan menggiring semua yang ada di pembuluh darah untuk dibuang. Ya. Ditambah lagi kita berdoa, ya Allah, apa yang saya lakukan ini semoga menjadi manfaat buat tubuh saya untuk menjadi sehat. Gitu kan. Itu yang akan membuat kita menjadi positif. Secara nggak langsung kita udah menggiring tubuh kita sendiri untuk berbahasa positif sama diri kita sendiri. Lalu
Saya ingat tahun 2003, kaki saya patah, telapak kaki saya patah 2. Ya, yang membuat saya sekarang nggak bisa basket overlap lagi. Jadi saya kok bilang, ya main basket ya boleh, tapi gue nggak bisa, ya gue cuman main-main dribble aja, nggak main kompetitif lagi, nggak 3-in-1, nggak mau lagi saya lakuin itu karena kaki saya sudah patah 2. Walaupun dulu waktu masih muda saya juga banyak patah-patah kan main basket. Dan waktu saya di UI saya juga udah nggak mau lagi main basket karena memang udah pernah patah-patah. Nah, kita harus menciptakan yang namanya apa yang membuat kita fit tubuh kita tetap sehat, karena tetap aja namanya tubuh harus diberi minyak secara natural. Jadi tubuh berolahraga itu bukan hanya kita pengen bersosial selama olahraga, kita bertemu teman waktu olahraga, tapi sebenarnya kita memberi minyak sendi-sendi tubuh kita. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ketika saya mengalami kekeringan di lutut saya, sehingga saya kalau jalan mesti pakai tongkat dan diseret, tapi saya masih mencoba menyetir mobil, untungnya udah otomatis, dan teman-teman bilang lu mesti operasi Yudi, karena kebetulan waktu itu saya kerjanya di sebuah rumah sakit, lu mesti operasi dengkul lu udah nggak ada minyaknya. Tapi saya yakin kekuatan Allah bahwa itu saya diingatkan sama Allah bahwa saya lupa minyakin kaki saya karena saya tadinya olahragawan, kompetitif banget gitu, baik berenang, baik basket, jalan kaki 45 km, senam lantai gitu. Enggak. Kemudian belum lagi surfing, belum lagi diving, segala macam olahraga saya cobain gitu kan. Agak anteng waktu pas saya kuliah karena supaya nggak DO gitu kan. Ya namanya anak daerah bersaing sama anak Jakarta kan takut DO ya. Kalau DO aduh malu-maluin banget pulang ke kampung ternyata nggak lulus gitu. Itu saya sudah mulai merubah tipe olahraga saya dengan cuma jalan kaki atau lari. Nah, cobalah teman merubah polanya gitu ya, bahwa tetap harus olahraga. Terus kata bilang, mana sempet saya olahraga, kerjanya cuma nyuci pakaian, masak, ya sudah, ngepel. Gunakanlah aktivitas membersihkan rumah sebagai olahraga. Ini yang suka dilupain sama bapak-bapak maupun ibu-ibu, bahwa bersihin rumah itu bukan olahraga, itu bersihin rumah. Enggak. Setiap aktivitas mengepel ada pola yang bisa kita pakai sebagai pengganti olahraga. Gitu kan, semuanya itu sama seperti waktu kita hamil tua supaya kita cepat lahir kita suruh ngepel pakai kain gitu, itu sama ya. Jadi mencoba olahraga baru yang sedang populer, misalnya yoga kah, line dance kah gitu kan, atau macam-macam lah ya. Tapi please kalau pindahnya ke naik sepeda hati-hati ya, atau yang mereka mengatakan bahwa main tenis itu aman, nggak kompetitif, salah juga. Jadi tolong diperhatikan perubahan olahraga baru di usia kita betul-betul tidak untuk yang kompetitif lagi, untuk kenyamanan kita bersosial dan tetap menjaga kebugaran tubuh. Ya. Lalu dari ketika latihan kita harus fokus kepada kekuatan apa yang akan kita latih, tangan kita kah, kaki kita kah, lutut kita kah, sendi-sendi kita kah, atau seperti apa. Ya. Nah, ketika kita mengalami aktivitas meningkatkan kesehatan dan semangat baru inilah, kita sebenarnya adalah salah satu cara mengatasi stres. Karena kita tak ketemu temen, reunian gitu kan. Tapi jangan lihat stres gitu CLBK. Kalau CLBK itu meningkatin stres. Ya. Cari masalah baru. Cari masalah baru. Jadi jangan pernah melakukan CLBK. Karena buat saya bicara seperti ini karena saya bilang ini, sesuatu yang kita putuskan sudah lewat, itu sudah lewat. Ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang baru. Kalau umpamanya kita ternyata mau tidak mau kita tetap cinta sama CLBK, kita bikin perjanjian baru. Bikin komitmen baru. Maaf. Dia bisa terima atau tidak. Kalau nggak bisa terima, sudah lewatkan saja. Yodi. Ada sesuatu yang baru. Yodi. Ya. Jadi mengatasi stres itu adalah kita harus berani jujur sama diri kita sendiri. Bu Yodi, ini screen-nya di screen keberapa ya?
12. Oh benar ya, oke maaf. Silakan lanjut. Jadi yang namanya mengatasi stres itu kita harus mengatasi dengan diri kita sendiri dulu. Kalau kita belum bisa mengatasi diri kita sendiri, kita nggak bisa ngontrol sesuatu yang di luar diri kita. Ya, bagaimanapun pintarnya kita, walaupun kita sudah sampai profesor, kalau itu udah levelnya di luar diri kita dan kita nggak bisa mengatasi diri kita sendiri, kita nggak akan bisa mengatasi yang namanya stres. Ya. Jadi kalau dulu saya teman-teman bahkan trainee saya, coach-coach saya suka bilang gitu, Mbak, kenapa sih cuma sebentar-sebentar gitu. Buat saya, saya nggak punya satu value yang sama korporasi tersebut, saya mendingan off. Karena itu udah di luar diri saya daripada saya stres dan nggak bisa tidur. Karena saya pernah mengalami dan memaksa diri saya untuk tetap bekerja di satu perusahaan yang membuat saya cuma bisa tidur 2 jam selama 8 bulan. Dan saya akhirnya joprak, masuk rumah sakit, dan akhirnya dideteksi, padahal baru dideteksi bahwa tubuh saya secara organ itu usianya masih 45, dan organ tubuh saya ternyata di situ saya ada kista di hati saya. Ya, itu langsung saya stres banget. Waduh, apa yang saya harus lakukan? Ya, yang saya lakukan saat itu adalah saya cuma ambil air wudhu, saya sholat, saya istikharah, saya harus lakuin apa, gitu kan? Ternyata begitu bangun tidur saya bilang, kayaknya gue mesti resign. Saya resign. Kok ya ternyata ketika saya punya pikiran resign, tiba-tiba saya mau izin kan, karena saya mau mengikuti seminar, bos saya bilang kayak gini, jadi saya mau ngomong sesuatu sama kamu. Oh iya Bu. Kemudian dia datanglah, ya karena memang tipikal bos saya adalah tidak suka menerima kesalahan, mengaccept kesalahan yang dia buat. Dia selalu membuang kesalahannya ke orang lain. Dia bilang, gara-gara kamu nggak ngerti ini, saya jadi begini-begini, kamu nggak cocok kerja sama saya, bla 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 bla. Kamu kalau bisa kamu mengundurkan diri saja, nggak perlu Bu, suruh Bu, ini surat resignation saya sudah buat. Artinya apa? Allah sudah memberikan jalan apa yang kita putuskan ketika kita selesai sholat. Bahwa saya mau resign. Ternyata diberikan jalan lebih mudah. Saya nggak perlu ngemis-ngemis untuk mundur gitu kan. Ternyata dia sendiri sudah punya feeling bahwa saya harus mundur gitu kan. Ya. Itu seringkali kita nggak sadarin bahwa itu udah diciptakan, udah didesain sama Yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Sehingga kita akan berkurang stresnya kalau kita menyadarin itu. Ya. Lalu yang kedua adalah menopause itu, premenopause apalagi, itu sesuatu yang nggak nyaman. Preandropause itu sesuatu yang nggak nyaman. Antara keinginan dan kenyataan itu nggak sejalan. Ya. Gimana caranya kita bisa memandang itu positif? Kembali lagi ke nomor 1 sama nomor 2. Ya. Dan ini nggak gampang, karena saya sendiri coba-coba salah, walaupun saya sendiri tahu ini loh yang harus dilakukan. Tapi saya sendiri menjalankan coba-coba salah. Ya. Jadi kalau tadi bilang, boleh nggak ditelepon-telepon? Boleh. Karena buat saya, kesempatan yang ada sekarang adalah sesuatu pembelajaran yang baru buat saya. Nah, kita pengen ya, bersama dengan pasangan kita, gitu. Seperti gambar yang ada di screen saya ini. Duduk tenang bersama pasangan kita, naik sepeda bareng gitu kan, bersenda gurau dengan pasangan kita. Saya punya teman, dia nggak pernah cerita kalau dia bercerai, tiba-tiba pas foto keluarga besar, lah sebelah lu kok beda, saya bilang gitu. Iya, gue kawin sama CLBK, gue kawin sama temen gue SMP. Berani lo CLBK? Iya, karena dulu cuman baru taksir-taksiran, nggak pacaran beneran ya. Jadi gue berani CLBK. Oh oke. Tapi gue bikin komitmen baru. Oh sip, kan lu ngasih tahu gue suruh bikin komitmen baru. Iya, gue bilang kayak gitu. Oh gitu ya, iya gue jalanin dan gitu. Tapi ya tetap gue merasa terganggu dengan premenopause-nya mantan istrinya. Ya. Itu ujian lagi buat kita sebagai individu. Pada waktu kita hidup, kita mungkin di usia seperti ini banyak bekas pacarnya, bekas istrinya, bekas suaminya. Ya kalau itu lawan jenis, kalau sesama jenis. Ya, karena banyak sekali teman-teman kita, dia bertahan berumah tangga hanya supaya keluarganya tidak ada yang tahu bahwa pasangannya mempunyai kelainan orientasi.
ditutup. Dan itu banyak yang terjadi. Yang kayak gini udah rutin itu biasanya konseling psikologis itu sering. Karena dia harus punya teman untuk menumpahkan. Nah, disitulah saya waktu itu belajar coach. Saya tidak lagi sebagai psikolog, tapi saya ngembaliin ke dia. Menurut kamu yang nyaman apa? Resikonya udah diperhitungkan apa? Karena pendekatan coach tidak ngajarin, tapi membantu mereka untuk mencari jalan keluar sendiri. Nah, disinilah 6 alasan menyambut menopause dengan sukacita. Jadi jangan pernah menyambut namanya menopause atau andropause itu dengan defensif. Enggak, gue nggak ngalamin yang kayak gitu-gitu. Gue baik-baik aja kok, gitu ya. Padahal nggak baik-baik. Nah, jadi kenapa kok kita bilang bahwa kita harus ngadapin sukacita? Kebayangkan dulu waktu kita masih tiap hari pakai mules lah, pakai sakit perut lah, totohnya kita ngecat lah di baju kita gitu ya. Nah, ketika kita sudah nggak menopause lagi, selamat tinggal menstruasi aman kemanapun pergi, tidak berarti aman berbuat hubungan dengan sesama jenis atau dengan lawan jenis sukanya ya. Selamat tinggal menstruasi dalam artian kita punya kebebasan untuk tidak aware dengan kesiapan kita menggunakan tampon, ya, gitu kan? Dengan sakit-sakit premenstruasi, gitu. Tidak ada lagi PMS. Kemudian ketika kita berhubungan dengan pasangan kita, nggak takut lagi kita pakai hamil, nggak hamil lagi. Tapi be careful ya. Kalau masih baru premenopause, hati-hati karena masih bisa mungkin hamil. Kecuali sudah betul-betul 6 bulan total tidak menstruasi, itu ada kemungkinan berarti dia aman untuk tidak hamil. Karena kalau bisa bertahanlah tetap memakai spiral sampai betul-betul full berada di posisi menopause. Selamat tinggal migrain. Ya, kalau saya malah kebalik. Ya, ketika masih menstruasi atau masih sehat secara hormon, saya nggak pernah migrain, aman-aman saja. Tapi begitu saya menopause, kalau hormon nggak stabil, kepala saya kalau bau BB aja, gitu kan, udah langsung kepala saya migrain. Sampai kalau saya sama teman-teman SMA saya, kalau teman-teman SMA saya itu kan cowok semua. Dulu saya satu kelas ceweknya cuma 6 orang gitu. Jadi dia bilang gitu, lihat, lo nggak cari suami lagi gitu. Syaratnya apa sih? Gue mau cari ini proyek katanya bilang gitu. Syaratnya 1 kata bilang gitu. Nggak BB ya, gue bilang gitu. Kok gitu ya? Iya, soalnya gue paling nggak bisa kalau jadi setelah saya masuk masa menopause itu adalah saya nggak bisa mencium bau yang sangat wangi. Yang kedua adalah tidak bisa mencium bau badan. Itu langsung kepala saya langsung tuing sakit kepala. Dan inilah yang harus disadari oleh semua makhluk, baik laki-laki atau perempuan, apa sih yang menyebabkan rasa tidak nyaman ketika kita memasuki usia menopause dan andropause. Ya kita bisa mencegahnya. Lalu meredanya fibroid. Fibroid itu adalah tumor jinak yang ada di uterus buat perempuan. Ya. Biasanya dia akan terbuang tumor ini ketika dia menstruasi. Tapi muncul lagi ketika masa subur berlangsung, itu membuat dinding fibroid di uterus. Nah, ini seringkali mengganggu karena seringkali membuat nyeri ketika berhubungan seksual dengan pasangan kita. Nah, punya lebih kesempatan waktu. Karena apa? Kita nggak sibuk ganti tampon. Kita sudah bebas aja pergi dari pagi sampai siang, mau tamasya, naik sepeda, naik gunung. Kita nggak usah mikirin lagi bahwa kita akan menstruasi atau kita akan mengalami hal yang kita harus cegah. Kalau ini semua kita antisipasi dengan sukacita, saya yakin nyaman-nyaman aja berolahraga, nyaman aja bikin masakan, nyaman aja untuk bebersih, nyaman aja untuk saling berbagi kasih sayang dengan pasangan hidup kita. Itu yang penting. Ini hal yang paling penting yang suka nggak dibahas sama banyak orang adalah ini. Lupa kalau ada sisi-sisi positif yang terjadi kalau kita nggak mens lagi atau kita tidak andropause lagi, gitu ya. Nah, secara psikologis yang perlu diantisipasi kalau kita yang tadinya orangnya ramah tamah, kita gampang marah, anger. Kita suka bilang, wah, darting gitu ya. Padahal enggak, itu gejala fisiologikal dari menopause. Cemas yang nggak jelas.
cuman kata ketinggalan handphone, kita udah cemasnya kayak kebakaran rumah. Ya. Depresi, ya sebentar-sebentar, aduh, uang gue tarik mana ya? Entar jangan-jangan diambil sama anak gue, entar jangan-jangan pembantu gue nyuri. Itu salah satu depresi. Atau bentar-bentar kita ke depan, kunci pintu. Balik lagi, gue udah gembok belum ya pintunya ya? Ini sebenarnya bukan karena kita, kalau anak-anak sekarang bilangnya obsesi kompulsif ya. Ada istilahnya kalau kayak gitu. Oh, bukan anak-anak yang ngomong. Enggak, anak-anak sekarang kalau ada temen yang suka gitu, lebay, lebay, obsesi kompulsif lah segala macam. Itu udah menggunakan obsesi kompulsif bahasa ilmiah tuh. Ya. Sebenarnya kan penggunaannya adalah memang kalau mereka gangguan obsesi kompulsif, tapi seringkali oleh pasangan kita atau oleh anak kita dibilang OCD gitu ya. Irritability kita gampang tersinggung gitu ya, baru dibilang ya ntar dulu deh, gue nggak ada waktu buat kamu, udah langsung gue kenapa ya, gue salah ngomong ya, padahal enggak. Dan ada yang hanya diem, tapi kalau berarti tipikalnya adalah tipikal memang pengganggu dari sebelum dia masuk pengganggu, itu jadi ngeganggu. Kadang-kadang jadi orang narsistik banget itu orang gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah gejala menopause-nya dia. Ya, belum tentu dia narsistik. Gitu. Jadi kita harus pilahin lagi. Lalu susah untuk konsentrasi. Aduh, otak gue sudah kebagi sama anak-anak. Ya, apa sih Kak? Joke-nya adalah otak gue udah kebagi sama anak-anak gue 3 yang pinter-pinter gitu kan. Sehingga gue udah nggak bisa mikir yang susah-susah lagi. Padahal sebenarnya adalah proses berpikirnya sudah harus dirubah. Yang tadinya kita cuma baca, kita ingat gitu. Sekarang kita harus bikin ringkasan, bikin catatan, bikin harus foto gitu kan supaya kita ingat gitu ya. Nggak usah kan gitu. Dulu saya ketemu sama orang, kenalan sama orang, saya udah bisa lalong namanya, ya, kenal di mana dan sebagainya. Sekarang nggak. Kalau kenalan sama seorang boleh nggak kalau saya foto digital kartu namanya. Ya. Terus saya tempelin itu di kalau di handphone kan biasanya ada 2 gitu. Itu nanti di address book saya ada kartu namanya sama fotonya dia dan kenal di mana saya. Supaya nggak tersimpan di otak. Kalau tersimpan di otak, nanti lupa, nanti bilang sombong saya. Karena seringkali difficulty concentrating ini akan impact-nya ke social interaction. Kita dibilang sombong, kita dibilang nggak pedulian dan sebagainya. Lalu kita gampang lelah, fatigue. Ya. Bu Yodi, maaf, ini waktu jadi agak dipercepat. Ya. Terima kasih. Ya. Ini bentar lagi selesai. Mood swing, ini udah tadi ya, fatigue sama mood swing tadi udah dibahas, jadi ini juga perlu diantisipasi. Secara fisik, nah tadi sudah hot flash sudah dibahas. Nah yang sering kali lupa adalah ketika basah kuyup pas tidur, ya sampai ini tuh basah. Terus libido nggak ada keinginan untuk berbuat. Berat badan turun atau naik dramatically. Nah, yang paling mengganggu adalah perempuan itu nggak bisa nahan air kencing. Urin yang nggak bisa ditahan. Suka, baru ketawa dikit udah ngompol. Peser, ya. Lalu, ternyata. Ya, vaginal dryness. Tadi satu lagi tiba-tiba kayak perdarahan. Atau ngerasa perut kayak kembung nggak karuan, kayak nggak bisa buang air dan sebagainya. Nah, dari semua ini secara fisik, kalau hot flash diganti baju aja, night sweat jangan pakai baju jaket yang tebal, ya. Kalau weight gain ya kontrol pola makannya. Kalau urinary incontinence ya buang air kencing di saat kita mampu. Kalau perlu beli yang kayak teropong sehingga dimanapun kita butuh kita bisa di botol. Vaginal dryness ada gel sekarang di toko-toko untuk itu, nggak usah malu ya. Bloating, simple kalau bloating. Minum air putih kasih garam atau infusion lemon ya, supaya kita jadi buang air besar dan buang kentut. Jadi kalau ibu-ibu udah masa menopause sering kentut, alhamdulillah berarti nggak terjadi bloating ya. Nah,
7 saran meningkatkan daya tahan tubuh dari efek menopause ini, tadi sudah dibilang tidur yang cukup, nggak banyak minum alkohol atau kafein, makanan bergizi, menjaga berat badan dengan cara pola makan yang jelas, olahraga rutin. Kalau diperlukan, minum tambahan vitamin yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, perlu vitamin apa. Ya, dan ini harus ke dokter sebaiknya. Ya. Ini 7 saran meningkatkan daya tahan tubuh dari efek menopause. Nah, kalau pola makan, 1, banyak makan sayur, jangan takut yang namanya asam urat. Ya, karena kita banyak minum, nggak akan terjadi asam urat. Ya. Cukup kebutuhan protein, karena orang menopause harus banyak makan protein. Jadi kalau seringkali teman-teman atau ahli gizi bilang diet telur aja, sebenarnya itu karena kebutuhan di usia kita butuh protein tinggi, butuh kalsium tinggi, butuh zinc tinggi, dan nggak perlu lemak lagi karena kita masih banyak lemak di tubuh kita yang harus kita buang. Lalu penggunaan gula dan garam yang sangat terbatas ya. Kalau saya biasanya ganti dengan gula merah, nggak pakai lagi gula putih. Ya. Garam itu hanya dipakai kalau kita sudah selesai masak baru ditaburin garam, bukan garam dimasak di masakan. Ya. Nah, kalau mitos, ini kita ngatasinnya gimana sih supaya kita secara finansial aman di usia 55 tahun? Ya nabung. Kita harus siapin, kita harus persisihkan, dan ngurangi semua hal-hal yang nggak perlu. Saya dari kebutuhan yang tadinya angka gaji saya nggak cukup, sampai akhirnya sekarang seminggu saya cuma habis 200.000 doang. Nggak lebih. Ya. Karena saya sudah memastikan bahwa apa yang saya butuhkan untuk tubuh saya. Dan ini adalah termasuk pengelolaan dana pensiun yang kita terima cukup besar. Apa yang kita harus lakukan? Investasi apa? Gitu kan? Apa yang membuat kita tetap aktif bekerja walaupun kita sudah pensiun dan menggunakan dana yang terbatas. Nah, tujuannya apa? Misalkan nih, rumah kita kebesaran, gitu ya. Kita downsize your home dengan menjual dan membeli rumah lebih kecil. Orang kita tinggal berdua kok, nggak ada anak-anak kita. Listrik diturunin dari yang 5.500 bisa jadi cuma 2.200. Yang tadinya harus pakai AC, tiap hari hanya mau tidur aja pakai AC. Ya. Mobil, itu koleksi mobilnya Bapak, itu yang mana sih yang mau? Ini akan mengurangi juga kapasitas konsumtif kita untuk membiayai perbaikan mobil. Kecuali itu menyalurkan stres dia. Tanyakan, sudah siap nggak dengan pengeluaran-pengeluaran, bisa menghasilkan nggak melihara itu barang-barang. Ya. Lalu asuransinya bisa ditingkatkan nggak dengan kenyamanan rumah supaya aman semua, supaya kalau terjadi hal-hal kecelakaan bisa teratasi. Ya. Kemudian belanja ke area-area yang memang ada senior discount. Ya. Lalu kemudian nggak usah deh ngambil barang-barang yang branded, tapi yang lebih ke fungsional. Ya. Karena kecantikan aura dari dalam tubuh itu lebih baik daripada kecantikan hanya ditempelin branding. Setuju. Ya. Nah, sebelum saya mengakhirin bahwa kita harus memastikan bahwa 2021 buat kita-kita yang sudah senior 56 tahun, 55, 56, ya mungkin ada yang 57, itu kita harus mengantisipasi ini. Kita buat janji aja. 10 ini bisa kita jalani nggak di 2021. Supaya kita bisa happy dan sukses. Ya. Seperti itu. Saya nggak bacakan satu-satu. Saya yakin bahwa teman-teman mungkin akan melakukan mikirin lah apa yang bisa saya lakukan dengan 10 ini di 2021. Karena bulan ini kalau kalian memang lahirnya tahun 65 seperti saya, adalah keputusan perusahaan mempensiunkan Anda 1 hari sebelum ulang tahun Anda terjadi. Itu secara legal. Demikian penjelasan saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan apa yang saya ketahui. Thank you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat dikit aja ya teman-teman ya, bahwa kan masa tua itu apa sih? Ternyata masa yang paling indah. Masa paling indah yang ketiga kali. Karena pertama kita lahir, masa yang paling indah masa kecil. Kemudian kita berremaja itu masa yang paling indah juga kan, kita mulai pun kenalan sama cinta ya. Terakhir ini masa kita paling tua, masa tua juga masa indah karena apa? Kita mulai lagi dari yang baru kan. Semua diawali dari yang baru, tapi memang banyak hal-hal yang berubah ya Yot. Dari mulai fisik sama pokoknya semua. Jadi kalau kita lihat pengalaman teman-teman juga pasti ada yang begini, yang begitu. Jangan lupa dia juga dulu pernah punya background-nya apa, terus kenapa dia jadi begitu. Makanya kita sekarang berusaha untuk lembaran baru kita lebih baik. Jadinya kita harus lebih terbuka juga. Kenapa dia begini, kenapa kita begini gitu loh. Jadi jangan diambil sebagai sesuatu yang dia begitu sih gitu kan ya, karena kita sekarang mengerti bahwa setiap orang mengalami hal seperti itu, ya laki ya perempuan juga ada masa-masanya juga yang namanya menopause sama andropause tadi, dan itu perubahan-perubahan itu yang harus kita sadari dan nikmati ya teman-teman. Jadi bisa saya bilang bahwa masa tua itu ya berarti masa paling indah yang ketiga, walaupun semuanya berubah dari pertama, keduanya, dan yang ketiga ini pasti juga ya, secara fisik dan pikiran juga berubah. Itu aja sih. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya kembali lagi ke Mbak Muti. Ya, terima kasih. Pertama-tama terima kasih ya kepada Dr. Ada Yodi Donatrin, MPSI, Psikolog CHRM, telah berkenan membagikan ilmunya yang ternyata banyak banget, dan kita sudah diberikan bekal ini. Materinya juga saya sudah upload sehingga teman-teman bisa download untuk yang mau download materinya. Mbak Fitri juga terima kasih sudah dikenalkan kepada Dr. Anda Yodi, MPSI psikolog ini CHRM. Maaf ketinggalan. Yodi aja. Oh iya. Ini banyak banget materinya ya teman-teman. Kita udah dikasih sampai dari psikologi, fisikal, kemudian pola makan, kemudian bagaimana sampai solving, mengatasi secara ekonomi, berpikir supaya lebih hemat. Silakan kepada teman-teman kalau ada yang mau bertanya, terbuka, silakan disampaikan aja. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya ada Aca. Belum. Kalau nggak ada saya banyak nih sebenarnya. Ternyata vertigo itu ternyata itu bagian dari menopause ya. Kemudian itu memang dampaknya banyak banget ya, dari vertigo itu. Saya tadinya juga nggak tahu kalau vertigo itu rangkaian dari menopause ini gitu. Ternyata vertigo itu bagian ya dari menopause ini. Terus hot burning itu ya, panas gitu ya. Terus yang paling serem sih itu ya Hot flashes ya. Yang paling serem sih itu ya kalau berkeringat over, kesannya kayak kena jantung ya. Kan orang jantung juga seperti itu ya. Seperti itu. Terus menarik banget, banyak yang dibahas di sini. Kemudian yang seru itu berpikir kita harus siap sebelumnya bahwa kalau mau pensiun itu kita harus mengerem semua kebutuhan. Kemudian kita tahu kita harus tahu diri lah ya, prinsipnya. Jadi mengurangi apa yang diperlukan, apa yang biasa kita konsumtif, kemudian secukupnya aja. Timuni nih Mutia, kan Mutia juga mau pensiun tahun ini ya Mut? Iya, masih 3 tahun sih, cuman masih 3 tahun, cuman itu psikologisnya tuh udah berasa sekarang. Marah-marah tadi tuh bener tuh. Iya ya, semua sudah mengalami, makanya kita kan seumur yang seperti ini, jadi secara nggak sadar kita pasti sebenarnya udah mencapai semua tahap itu sih. Makanya kita harus lebih terbuka aja. Tapi bagus nih Mutia sudah mulai bisnis nih sekarang.
Nih, Ini promo, ini promo ini. Boleh bertanya? Oke, masa persilahan. Silakan. Makasih Upi. Silakan. Aca ya? Belum, terima belum ada nih. Nggak tahu ini Aca. pertanyaan. Terima kasih Aca, Mbak Yodi Sama-sama, atas edukasi pencerahannya terhadap kami dan teman-teman semua untuk yang memfasilitasi acara ini bisa terlaksana dengan baik. Ciri-ciri mau lagi menopause. Pertanyaan saya, canda gue. Oke. Pertanyaan saya adalah kebetulan saya masih ada beberapa tahun ke depan. Namun tadi kan dokter bilang bahwa harus ada siap fisik dan mental. Itu betul, harus. Namun pada kenyataannya di tahapan-tahapan itu kan sangat sulit didapatkan. Saya juga bertanya dalam diri, apakah ke depannya saya bisa menghadapi itu? Saya juga tidak tahu. Nah, dalam kita bekerja itu kan ada daily activity. Daily activity itu dari pagi sampai petang. Di dalamnya itu ada juga post-work syndrome ketika kita juga pasti ada, walaupun kecil pasti ada rasa itu ketika di dalam kita dulu pegang sesuatu jabatan, kemudian pada tahapan sekarang nanti saatnya pensiun itu sudah tidak ada. Terus kemudian multitasking ini kan juga kita alami bertahun-tahun, kita alami pada saat kita aktif. Nah, pada saat nantinya itu sudah tidak ada. Dan tidak kita lakukan lagi aktiviti itu. Nah, pertanyaan saya adalah masa transisi ini itu berapa lama kita bisa mengarah kepada tadi yang Ibu dokter sampaikan bahwa siap lahir dan mental. Nah, seperti itu gitu loh. Transisi itu berapa lama, Dok? Yang bisa kita sukses untuk melampauinya, karena antara kesiapan lahir dan batin itu biasanya hanya di lisan doang, tapi di dalam kenyataan fisik realitinya itu sulit sekali. Seperti itu, Dok, pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, aku coba jawab singkat ya, bahwa untuk bisa mengatasi paus itu hanya satu. Kita harus dan kita bisa melewati. Kita yakinkan diri kita sendiri dulu, kita bisa. Tapi kalau kita belum bisa menghipnosis diri kita atau menghipnotis diri kita sendiri dengan mengatakan bahwa saya bisa mengatasinya, kita nggak akan pernah bisa mengatasinya. Mindsetnya kita harus buat dulu. Kita harus mindfulness dulu terhadap perubahan hidup kita, mindset bahwa mindfulness dulu, bahwa kita harus melihat sesuatu dengan mindful. Kita renungkan dulu, ini benar-benar berefek positif nggak sama saya? Apa itu hanya karena keinginan ya sesaat itu kan? Misalkan contoh paling simpel, contoh ya, kalau saya katakan bahwa teman-teman yang sukses di Budut 84, kalau sekarang posisinya di manajer, tentunya dengan gaji at least 15 juta. Ya kan? Gaji 15 juta, ketika kita pensiun, kita dapat cuman berapa? 15 kali, maksimal 24 kali gaji dari 15 juta. Kalau kita tidak mengerem penggunaan 15 juta yang kita biasa hasilkan, uang pensiun itu hanya bisa digunakan cuma maksimal 6 tahun. Dan itu sudah ada penelitiannya. Dan saya sudah membuktikannya, cuma 6 tahun. Ya.
itu pun sudah pakai investasi di mana jam sostek kita, JHT kita tidak ambil. DPLK kita tidak ambil, itu masih bisa diperpanjang sampai 6 tahun. Bayangkan kalau itu juga diambil. Paling juga 3 tahun sudah habis. Apalagi kalau kita tetap menjalankan keinginan kita mau beli branded, mau beli, aku mau bikin bisnis ini, ternyata bisnisnya gagal dan sebagainya. Sebelum kita memutuskan sesuatu tindakan bahwa apa yang akan kita lakukan setelah kita pensiun, yang jelas kita udah nggak punya power lagi dalam memimpin unit, tidak bisa merintah-merintah orang lagi karena kita tidak punya jabatan yang menempel di tubuh kita. Bayangkan saja teman-teman yang mendapatkan penutupan sebelum masa pensiun, penutupan perusahaan sebelum masa pensiun, yang tiba-tiba hilang jabatannya. Dia juga sudah tidak punya power. Ya. Dia akan lost power syndrome juga. Ibu rumah tangga saja, ya, yang istrinya jenderal atau istrinya direktur BUMN, tiba-tiba bapaknya pensiun, bapaknya bisa ngatasin pensiun sindromnya, ibu-ibunya nggak bisa. Biasanya belanja kain batik, tulis, sekarang nggak bisa lagi. Biasanya ke tukang sayur cuma kasih duit 500.000 belanja, Pak. Kulkasnya penuh, akhirnya busuk semua karena nggak ada yang dimasak. Cuman heboh aja belanja. Ya kan? Itu adalah salah satu lost power syndrome. Ketika kita mengatakan besok gue mau makan apa, mau makan apa, mau makan apa, kok makan ini, berarti kita makan ini ya. Pengeluaran berapa? Ya. Itu udah harus dikerjakan. Kalau kita udah masuk pensiun, dan ini adalah sesuatu tindakan, aktivitas yang sangat menyibukkan kita, sehingga kita lupa sama lost power syndrome kita. Kalau kita bisa mengubah mindset kita ke arah sana, paradigma kita bisa mengubah ke sana, saya yakin kita bisa. Tapi salah satunya itu, hipnotis diri kita sendiri, set pikiran kita bahwa kita bisa melalui ini dengan positif. Tapi kalau kita, aduh nanti gue nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri lagi, aduh gue nanti nggak bisa beliin pacar gue ini, itu nggak akan pernah bisa survive. Ya. Karena biasanya keinginan untuk punya teman dekat, membelanjakan teman dekat, itu adalah salah satu lost power syndrome kita. Penjelantahan lost power syndrome kita. Jadi kembali lagi, yakinkan diri kita bisa melalui. Oke. Demikian Bu Aca, mudah-mudahan Bu Aca udah bisa terjawab. Cukup? Ya, cukup. Makasih, Dok. Makasih, Dok. Ini ada pertanyaan dari chatroom nih. Rizky. Dok, gimana mengurangi cepat pikun? Perlu multivitamin nggak? Baca Quran, ngapalin Quran. Ginkgo biloba apa? Biloba vitamin apa? Ginkgo biloba. Itu benar. Ginkgo biloba. Ya. Saya bukan dokter, tapi beberapa teman-teman yang MLM herbal gitu ya, seperti ada Nuskin, kemudian ada Utana dan sebagainya mengatakan bahwa selama kita mengkonsumsi multivitamin, zinc dan sebagainya, alhamdulillah insya Allah nggak jadi pelupa. Zinc ya. Karena sebenarnya pelupa itu adalah di dalam folder kita di otak udah kepenuhan, jadi dibuang aja, nggak perlu. Ya, karena buangnya kan gimana? Nggak usah inget-inget lagi. 56 tahun kan, 56 sementara kita dulu multitasking, seperti tadi Mbak Aca bilang kan kita multitasking, semua mau disimpan di kepala, semua mau dari ini ada gitu. Kita buang aja, menerima bahwa udah nggak mampu lagi. Folder gitu ya. Contoh saya nih kalau saya lagi ngajar, kebetulan kan saya ngajar 5 kelas sertifikasi CHRM untuk BNSP. Itu saya kalau koreksi 21 kompetensi profil portofolionya murid dari 20 murid. Kalau saya simpan di kepala saya bisa pecah. Saya simpan di folder. Begitu selesai kelas, saya masukin ke file yang namanya external disk. Tanggal berapa, sertifikasi tanggal berapa, istilahnya. Kalau ada orang tanya, ntar masih ada di external disk, nggak diingat Mbak di kepala. Ngapain inget-inget kayak gitu, bikin penuh kepala saya. Kalau yang diingat di kepala saya gimana rasanya dulu, kebahagiaan cinta yang kita dapatkan misalnya ketika kita melahirkan, kita pertama kali menyusuin anak kita,
Gimana ketika anak kita graduation, kebahagiaan itulah yang kita simpan di kepala kita untuk supaya Keren. rasa cinta kasih kita yang lebih besar, karena cinta kasih itu yang membuat kita nggak jadi pelupa. Amnesia, kalau orang kena amnesia, dia bisa diingatkan kembali momen-momen cinta kasih. Jadi kalau kita nggak mau jadi orang pelupa, yang disimpan di kepala kita adalah momen-momen bahagia. Aku lupa sama Upi kalau dia pas lagi nagih-nagih utang nih. Nah iya itu, kudu dilupain Ada bayar. Sama Upi langsung lupa, gue siapa lo? Kalau utang itu memang ada hubungannya nggak kalau kita sholat lupa. Iya ya. Lagi nih, kalau kita dalam sholat suka lupa itu gimana tuh? Iya, 3 Kadang-kadang lupa ini rakaat apa 4 nih ya gitu. Kalau itu apa? Sudah mulai Iya. ada atau gimana? Nggak fokus kalau itu, nggak fokus. Itu mah sebenarnya mohon maaf ya Mbak, itu sebenarnya pada waktu pas niat sholatnya udah nggak fokus. Fokus ngetin duniawi aja lu mah. Yang ulang aja lagi lah Mbak. Canda. Karena juga kalau diterusin nggak diterima Pak. Jangan inget-inget gue Pi kalau lagi sholat. maaf Jadi kalau makanya saya bilang kalau tadi saya sempat kasih contoh. Saya sholat Isya selalu saya mundurin di jam 10 gitu ya, sebelum saya berangkat tidur, karena saya berharap saya sudah nggak ada banyak pikiran, yang ada hanyalah masalah-masalah saya nggak bisa selesaikan, yang saya serahkan penyelesaiannya kepada Allah gitu kan. Dengan baca Al-Ikhlas atau doa Rafario atau apapun ya, menurut keyakinannya kita semuanya. Dan saya rasa itu karena di jam biasanya itu karena saya adalah sekarang kan freelance trainer gitu ya. Itu jam 6 sampai jam 10 malam itu biasanya trainee saya, coach saya itu jamnya nelpon karena mereka udah pulang dari kantor gitu ya, mereka udah punya waktu luang, belum sampai rumah masih di dalam mobil, mereka chat, "Mbak, ini gimana ya? Kalau gini masalahnya gimana? Gimana cara nyelesain seperti ini?" Ya namanya saya adalah dari awal ketika saya mulai memasukin dunia pensiun, saya bilang bahwa kalau saya tidak bisa menghasilkan uang dalam membagi ilmu saya, ya saya akan bersedekah dalam ilmu gitu. Jadi semua orang yang mau minta tolong sama saya selama saya masih punya ilmunya ya saya bagi gitu. Karena itu adalah memang penjewantahan yang mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah yang akan terbawa sampai kita ke akhirat. Ya, jadi artinya bahwa ya di usia kita ini menopause itu kita sudah siap-siap untuk nabung ke tabungan di akhirat, tidak hanya dalam sholat ibadah gitu, tapi juga dalam ilmu yang kita miliki itu apa yang kita bisa bagi ke orang lain. Itu sih, itu akan membawa kita ke arah positif. Jadi kita berusaha untuk mengerucutkan diri kita sendiri ke arah yang positif. Bergaul sama teman-teman yang positif, jangan bergaul sama teman-teman yang negatif. Itu aja. Terima kasih Dokter Yodi. Dokter Yodi. Biasaan manggil dokter di sini soalnya. Oke, terima kasih. Soalnya baju putihnya identik dengan dokter. Aku senang karena putih. Apa sih Tam? Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Waktu juga nih yang membatasi kita ya. Mungkin 5 atau 10 menit lagi atau gimana? Sebelum kan tadi kita mulainya juga terlambat setengah jam. Ya, tapi sebelum bubar kita foto, minta tolong buka videonya ya masing-masing. Ada pertanyaan lagi? Ngomong-ngomong Pi, kalau soal lupa sholat aku juga teman-teman kalau ada pertanyaan. Pas rakaat berapa? Tapi keseringan itu lupanya gimana ya caranya? Kalau terus ingat ini ayatnya yang dipakai. Iya, jadi suratnya habis Al-Fatihah. Memang seperti itu. Kalau lohar bacaannya apa gitu kan. Jadi terus aja dulu ya, ditaruh di depan, ditempel aja dulu. Ibu saya kan juga gitu, karena dia punya diabetes gitu kan, juga umurnya udah masuk ke umur 70, tuh dia mulai lupa dengan bacaan sholat gitu kan. Akhirnya saya printing, saya taruh di depan, saya tempel di tembok. Jadi dia kalau lupa ya dia baca gitu. Dan tulisannya besar-besar.
Dia bilang, Mam nggak usah yang panjang-panjang, surat pendek aja, nanti lupa lagi di tengah jalan, sholatnya ngulang lagi, saya bilang kayak gitu. Kalau UPI rakaatnya berapa? Jadi abis Al-Fatihah kan bedain surat tuh. Ya, jadi biasanya saya siapin aja 4 surat pendek gitu ya. Iya. Jadi kalau umpamanya dia lagi proses yang memang kemungkinannya lupa, ya dia bacanya surat pendek. Jadi kalau dia lagi ingat ya dia ingat. Kalau ingat dia bisa dia baca surat yang panjang dia bisa gitu. Cuman kalau pas itu pengalaman saya seperti itu. Dan saya sendiri kalau ada misalkan tiba-tiba teman bilang, udah ya lu baca surat ini deh di sholat lo, di pikirannya. Saya nggak ingat, saya benar-benar saya printnya gede gitu ke bangun itu, terus saya baca aja. Dan saya juga nggak berusaha bang, saya tulisan Arab enggak. Saya baca aja Latin. Siapa tahu saya lagi tiba-tiba nggak bisa, lupa itu huruf. Itu kemungkinan terjadi. Ya bisa. Ya, bisa. Ada satu lagi. Evi mau nanya Evi. Evi mau tanya Evi. Monggo, Evi. Evi, mana Evi? Halo, terima kasih waktunya. Thanks sharing. Ada yang mau ditanyain, tadi kan berarti sekarang kan udah masuk ke fase tadi ya, pensiun gitu. Terus mungkin juga barangkali udah ada yang mulai kayak empit udah mau punya cucu gitu kan. Iya kan, berarti terus ya tadi mungkin yang menopause ada yang udah, ada yang lagi gitu kan, lagi ongoing proses nih. Nah, itu kan kadang-kadang mood boosternya kan naik turun tuh, up and down gitu ya. Nah, terus belum lagi kan secara nggak sadar barangkali kita juga tadi yang seperti dibilang ya suka lupa atau mungkin tiba-tiba kayak pusing nggak jelas gitu ya. Terus pasangan juga barangkali juga sibuk dengan aktivitasnya sendiri gitu kan. Sementara kan kadang-kadang kan kita juga suka multitasking, apa-apa kita kerjain gitu. Kayak kita mampu nih waktu masih ingat waktu masih muda tenaganya. Padahal sebenarnya sih secara ini tuh setelah itu aduh kayaknya terkapar gitu kan. Tapi ingin semuanya to be perfect. Dia yang punya pasangan. Aduh, gitu sih. Jadi pasangan sibuk sendiri tuh katanya tuh. Dia ngaku sibuk sendiri dengan yang lain katanya. Dengan kegiatannya sendiri. Tapi maksudnya itulah adalah salah satu berdamai dengan hati gitu ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya dulu masih muda mungkin barangkali masih menggebu-gebu. Tapi kalau sekarang ya sudahlah gitu loh. Karena kan kita mau sisa hidup kita itu dilalui dengan tenang gitu kan. Intinya gitu sih. Maksudnya ya rukun-rukun terus ya sampai tua lah gitu. Sama berteman terus nih sama B84 yang selalu positif. Gitu kira-kira gimana untuk menguatkan hati dan ngasih semangat kali ya. Gitu aja. Satu saran saya cuma satu ya Bu, Mbak. Ya Kak. Ajak berbicara hati ke hati. Oh, udah sering. Ya, pasangan. Terus kita buat komitmen baru. Komitmen baru, misalkan, aku nggak apa-apa sih, misalkan nih saya contoh nih ya, kayak ngedramain, aku nggak apa-apa sih kamu sibuk dengan aktivitas kamu, hobi kamu di luar, misalnya sepedaan, atau sama teman-teman SMA-nya, atau teman SMP-nya. Tapi kan aku juga butuh perhatian dibuat dimanja-manjain. Jangan sampai anak orang lain. Gawat Mbak Yudi maaf share screen-nya bisa di stop dulu, maaf biar screen teman-teman kelihatan semua. Oke. Lanjut silakan. Stop sharing-nya dulu. Jadi artinya bahwa kita akan lebih tidak hanya meng-create suasana kita menjadi positif, tapi kita juga harus men-create momen berdua. Bikin momen bulan madu baru. Aduh. Momen bulan madu baru tuh nggak berarti harus pergi ke hotel rekreasi. Iya. Misalnya kita bikin satu corner khusus tempat duduk berdua gitu buat ngobrol gitu kan ya. Aku mau cerita loh, tapi kamu nggak usah komentar ya. Aku cuma mau cerita. Gitu. Selama pandemi berdua terus. Kembali.
Honeymoon ke yang Bali. gampang, Vi. Yang gampang, Vi, gambar bulan sama taruh madu di samping. Nah, Udah. ya, madu sih ada terus madu. Wah, bahaya kalau madu ada madu aja, bahaya. Harus ada Lokasinya beda tuh. Bulan sama madu. Nggak sih sebenarnya kalau yang saya dari beberapa klien saya, maksudnya klien saya yang datang minta nasihat langsung secara pribadi, kebanyakan sih mereka kasih umpan balik lagi ke saya ketika saya kasih saran menciptakan momen khusus gitu. Yang nggak lama sih, cuma 5 menit, 10 menit, tapi betul-betul momen berdua yang nggak diganggu sama siapa-siapa. Either cuma ngopi berdua, atau jalan berdua, terus duduk di taman gitu, di luar rumah gitu ya. Momen-momen seperti inilah yang menimbulkan getar-getar bahagia, getar-getar romantis yang membuat kita akan menjadi bahagia. Lebih bahagia lagi ditambah 10 juta di samping. Oh iya. Kurang 20 juta minimal. 10 juta kurang. 10 juta kurang 1 M atuh. Kita matre soalnya. Kita matre. Nah, itu mindset ya, rubah mindset ya. Ya, rubah seperti mindset itu. akan bersama momen baru. Oke. Iya, semoga terus jadi romantis. Amin. Terima kasih, amin. Ini barusan saya dikirimin sama Fitri buku, katanya dari Riring ya, Menua Bersamamu, ada bukunya. Ini karangan siapa nih, Fit? Aku juga belum buka tuh. Riringnya udah izin lagi. Iya, Riringnya udah izin. Jadi Munya tolong dipertegas. Dipertegas munyanya siapa? Tinggal pilih. Ini mesti banyak di pip nanti kalau di upload nih, bahaya nih. Nah, pokoknya kan gini, suruh pilih sendiri ya, Yon. Yang dimaksud dengan bersamamu. Itu orang selalu konotasinya adalah pasangan hidup kita, yaitu either istri kita atau suami kita atau pacar kita atau teman hidup kita. Padahal Tuhan sebenarnya yang namanya mu itu bisa jadi sahabat. Sahabat. Oh, bagus tuh. Ya, nggak selalu harus Tuhan, Allah. Saya itu juga kan catatan lo ya. Ya, saya punya seorang sahabat. Atau pacar orang ya, jangan pacar orang. Ya. Saya seorang sahabat itu adalah laki-laki. Ya. Tapi 3 tahun terakhir ini saya bilang saya tidak mau bertemu sama kamu lagi. Saya bilang gitu. Bukan berarti aku tidak mau jadi sahabat kamu. Aku bilang kayak gitu sama dia. Tapi karena ada orang lain yang berprasangka salah terhadap persahabatan itu. Dan itu saya ungkapkan hati-hati banget kata demi kata yang membuat dia akhirnya mengerti. Karena pada saat ketemunya kembali ketika saya menghilang nggak mau ketemuan sama dia lagi, ketemunya di busway. Ya, yang buat saya tidak sesuatu yang tidak mungkin dia berada di busway karena dia seorang direktur BUMN. Ya kan, ternyata dia mengalami satu kendala kehidupan yang membuat dia akhirnya keluar dari BUMN-nya dan harus bekerja di lokal company kecil dan penghasilannya pun tidak sebesar waktu dia kerja di BUMN. Kok baru setelah begitu istrinya baru bertanya, apa hubungannya kamu sama Yodi? Dia dulu nggak pernah nanya. Ya, berarti itulah yang membuat, karena kita seorang sahabat, kita bilang, gue nggak ketemu kamu karena gue nggak mau membuat kamu jadi bermasalah dengan keluarga kamu. Prasangka yang salah, karena kita bersahabat dari kecil, dan persahabatan kita jangan sampai jadi negatif. Dan kalau memang kita mengalami hal yang seperti ini, harus kita nyatakan, harus agree bersama. Demikian juga kalau sahabat kita itu ternyata adalah suami kita, sahabat kita itu adalah istri kita. Karena di saat menopause, di saat andropause itu bisa berubah.
Yang tadinya sahabat malah jadi musuhan. Orang saya punya teman kok tiba-tiba datang saya, gue mau minta nasihat sama kamu dong. Kenapa? Gue mau cerai. Hah, lu 56 tahun baru cerai. Kemarin kemana aja? Saya jawabnya seperti itu. Ya, dalam artian kita juga harus memperhatikan kembali lagi perubahan dalam diri kita sendiri, cara bicara kita tetap positif, kita harus selalu berprasangka baik kepada semua orang karena memang itu harapannya Allah, itu selalu menyarankan kita yang beragama dengan baik untuk berprasangka baik, ya. Jadi artinya bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sudah memiliki satu mindfulness yang positif, tentunya kita akan positif. Karena kalau menurut Carol Dweck, yaitu yang membahas tentang mind, itu dia mengatakan bahwa kalau kita selalu berpikiran kepada pola-pola lama kita, berarti kita tetap mempertahankan growth mind kita yang static, bukan mengelola mind kita yang berubah, yang bergerak. Jadi manusia itu sebenarnya berubah. Sehingga kita dapat katakan bahwa yang namanya otak manusia itu sama dengan server yang bisa dinaikkan. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 gitu ya. Itu bisa. Jadi kita harus yakin itu supaya kita tetap positif. Keren banget, thank you. Wah, menarik banget nih, nggak habis-habis ya materinya kalau dibahas satu-satu nih, banyak banget kupasannya, bahasannya banyak banget. Itu cover bukunya saya udah upload di chatroom, silahkan di-download kalau teman-teman tertarik mau lihat cover bukunya. Covernya aja nih, tadi dikirimnya sama covernya doang. Boleh juga Fit, nanti kapan-kapan dikirim bukunya. Dibagi buat teman. Buat poli ya. Perpustakaan dong. Siap. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau tidak ada, ini kita bisa tutup. Minta tolong dibuka videonya. Ada pertanyaan lagi? Buka videonya, mau difoto. Tolong. Ini waktunya udah habis, udah sore, udah mau maghrib. Pas waktunya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Yodi yang titelnya berderet-deret ini. Ternyata memang udah banyak banget pengalamannya dan jam terbangnya emang udah cihuy banget. Terima kasih ya. Fitri sudah memberikan narasumber yang tepat. Boleh lain kali kalau berkenan Mbak Yodi untuk berbagi lagi sama kita jika berkenan ya. Terus ini kita teman-teman sudah dapat manfaatnya banyak banget, ilmunya banyak banget. Sekarang kita bisa buka ini. Yanti mana? Gelap Yanti. Kita Amiruddin bisa dibuka nggak? Aca. Oh, Aca udah. Aca tuh saking gayanya tuh bisa ya, Ca. kayak foto loh. Tadi aku kira tuh tadi foto loh kamu. Aca belum pensiun tuh, Ca. Udah ya. Oh, udah ya? Belum dong. Evi, Yanti, dibuka dong Yan. Asri. Yang minta kontak John, SND. Kak Yodi boleh? Boleh. Kenapa? Minta kontak Yodi. Boleh ya, bisa. Silakan. Kan di tempat saya ada tuh di materi saya ada kontak saya. Materi, oh ya, di materi tadi ada ya. Iya. Kita Armet, Asri. Kalau mau ketemu sama saya tetap nama saya. Poni udah bagus udah. Jangan muter-muter. Tahu lu pusing. Terima kasih banyak kehadiran teman-teman. Saya ambil take foto. 1, 2, 3. Oke, thank you. Sekali lagi terima kasih dari kami. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan manfaatnya dari diskusi sore ini dari bersama tim Depoli 84. Dede, terima kasih sekali lagi untuk Zoom-nya ya. Mohon maaf kalau kita ada keliru kata dalam menyampaikan. Sekali lagi untuk Mbak Yodi yang spesialisnya di psikologi ini banget keren banget ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi lain kali. Amin. Salah kata, mohon maaf kalau ada lagi, kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Izin live. Bye-bye. Dadah.
Assalamualaikum. Aku Waalaikumsalam. soalnya nunggu meeting lagi. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yodi. Bu Dede, boleh di off recordnya?